tentu yang pertama kami menyampaikan apresiasi ya. Ini komitmen yang luar biasa dari Ibu Ketua Umum. Saya melihat selama 3 hari ini pengayaan, pembekalan kepada kader perempuan PDI Perjuangan. Ini adalah komitmen yang sangat luar biasa untuk memberikan kesempatan kepada perempuan. Nah, salah satunya saya melihat semangat-semangat yang luar biasa sekali dari teman-teman para peserta ini. Kalau sekarang masih sudah jam 11, tapi mereka tetap semangat untuk memberikan masukan, semangat untuk mendengarkan dalam hal pembekalan pada diri mereka. Nah, ini kan saya appreciate banget sebagai menteri yang diamanahkan dalam pemberdayaan perempuan, melihat semangat daripada kader perempuan PDI Perjuangan untuk bisa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas dirinya. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Perempuan yang merupakan kekuatan sumber daya manusia yang mengisi 49,5% ini adalah menjadi kekuatan yang luar biasa ketika mulai dari perempuan sendiri adalah saling support, sesama perempuan kita saling dukung, sesama perempuan kita saling memotivasi. Tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan. Mudah-mudahan juga kuota 30% bagi perempuan itu bisa diwujudkan dari PDI Perjuangan. Ya tentu kalau kita bicara terkait dengan politik perempuan, kita mesti harus bisa memahami bahwa perempuan-perempuan sekarang ini berbeda dengan masa lalu. Kalau lalu itu kan mungkin dengan masih belum adanya digitalisasi, belum adanya program-program yang kita bisa lakukan gitu. Tapi sekarang ini kan perempuan sudah harus lebih berdaya. Perempuan ini juga bisa menjadi partner, bukan sekarang ini kalau dulu bahasanya kan konco winking gitu ya. Tapi ini adalah ada kesetaraan gender yang tentu diharapkan kita tetap sebagai perempuan, tetap ada kodratnya, tetapi bagaimanapun kita juga harus bisa berjuang. Bukan mengesampingkan laki-laki gitu ya, tapi dengan program-program yang terkait dengan perempuan. Kayak tadi sampaikan bagaimana kesehatan perempuan dan anak, dengan stunting, kemudian dengan ekonomi, karena dengan kita bisa menjadi pendamping dengan suami gitu ya, kita bisa juga membantu ekonomi keluarga. Nah ini yang memang diperlukan, bagaimana kita bisa memberikan dorongan. Tugasnya kita semua sebagai kader perempuan, sebagai kader partai, untuk bagaimana kita bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi kepada para perempuan itu. Kalau kita bicara perempuan, apalagi dia menduduki sebuah jabatan di pemerintah, maka dia punya peran yang sangat luar biasa dalam menentukan anggaran, dalam menentukan porsi anggaran untuk apa dan sasarannya sampai ke tingkat sasarannya. Jadi kami pasti sangat concern, terutama dalam pengelolaan anggaran yang ada di daerah, untuk nantinya bagaimana anggaran daerah itu bisa lebih bermanfaat bagi perempuan-perempuan di daerah Banyuwangi, kalau kami di Banyuwangi, atau untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Dan perempuan punya kuota yang sangat besar dan punya peran yang sangat besar. Kalau sering di kampanye-kampanye itu ya, perempuan itu adalah pemilih yang setia, maka jika perempuan diberikan fasilitas, diberikan pemberdayaan, dia akan menjadi seorang yang hebat, karena perempuan itu punya multitasking. Jadi dia diberikan sedikit sentuhan, ya, sedikit stimulan, tapi dia bisa mengembangkan menjadi banyak hal yang positif dan bermanfaat. Ya, saya kira apa yang digambarkan oleh Bung Karno ya di dalam buku Sarinah itu adalah penggambaran tentang kondisi perempuan Indonesia. Yang ketiga itu memang dalam tahapan-tahapan perjuangan adalah memasuki satu tahapan yang sangat krusial, karena buku itu ditulis
pasca Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dan terbit tahun 50-an. Dan di dalam buku itu digambarkan bahwa perempuan Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut membawa bangsa ini atau ikut mendorong bangsa Indonesia untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama melalui satu proses revolusi, ya, di mana perempuan adalah bagian yang sangat strategis di dalam keberhasilan dari revolusi Indonesia. Saya kira Bung Karno adalah, walaupun seringkali orang menyampaikan ini dalam nada humor gitu ya, Bung Karno itu lahir mendahului zamannya. Artinya dia lahir pada masa yang sebetulnya kecepatan gitu. Jadi kalaupun Bung Karno lahir pada abad 21 ini, maka pikirannya itu sangat relevan ya. Kita lihat tentang gagasan dia bagaimana kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki ya, seperti dia tulis juga di Sarinah ya, bagaimana dia menjelaskan dari sosok ibunya dan juga dari sosok Sarinah sendiri, pengasuhnya, dia mengenal apa itu kemanusiaan, apa itu artinya cinta, kasih sayang, satu nilai-nilai dasar dalam kemanusiaan yang saya kira ya sampai sekarang pun nilai itu universal dan masih relevan sampai hari ini. Soal kesetaraan gender itu adalah salah satu pesan utama dalam Islam. Jadi salah satu hal yang diturunkan, salah satu pesan nubuah gitu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah soal kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, ketakwaan itu bisa diekspresikan dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah ketika dalam konteks politik ya, ketika laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat, sama-sama berjuang untuk kesejahteraan masyarakat, maka di sanalah ekspresi ketakwaannya akan diukur. Jadi dalam Islam, perempuan-perempuan jangan ragu untuk aktif ya, melakukan tindakan-tindakan yang bisa membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Perempuan Indonesia itu adalah orang yang berdaya dan harus menggunakan kekuatannya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Jangan ragu, lakukan selalu langkah-langkah kebaikan di tengah-tengah kita dengan tetap menghormati dan bersama bersinergi dengan laki-laki. Perempuan Indonesia bersama dengan laki-laki punya peran yang ditunggu-tunggu untuk membangun negara dan bangsa kita. Kenapa tadi saya sampaikan kepada para kader perempuan tidak saja masalah gender atau oligarki masih begitu santer bahwa perempuan masih takut bicara di politik gitu. Padahal kesempatan dan ruang-ruangnya itu masih luas sekali. Kita tahu anggota DPR RI harusnya merekrut 30% kuota, tapi ternyata udah 125 anggota perempuan, ternyata masih kurang, masih 20% loh. Jadi saya tuh kepingin dengan acara ini, saya ingin lebih banyak perempuan, ibu-ibu muda, kader-kader banteng yang militan bisa lebih mau berpartisipasi dalam politik. Nah, masalah keluarga itu ya otomatis kalau kita menjalani rutinitas itu dengan rasa, dengan hati, dan dengan sukacita, dan kita bersyukur bahwa kita sehat, semuanya akan bisa dilalui dengan baik sehingga urusan domestik akan jauh lebih terselesaikan dan pasangan hidup kita juga terpercaya bahwa kita punya karir di luar yang juga otomatis bisa seiringan gitu, bisa beriringan dengan baik. Jadi manajemen itu harus kita lakukan sebaik-baiknya, tidak gerasa-gerusu, tidak congkak, tapi lebih melibatkan dengan siapa kita bekerja, kita menghargai orang-orang di lingkungan kita, dan mudah-mudahan kita bisa diterima di setiap posisi yang manapun.
Jadi tadi saya banyak memberikan merefresh kembali terkait pemikiran Bung Karno, kemudian juga bagaimana Bung Karno bisa memberikan satu rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap sesama. Lalu kemudian saya juga memberikan satu perjalanan sejarah Bung Karno yang ada korelasinya, benang merahnya dengan kerja-kerja kepartaian kita. Misalnya bagaimana kemudian kita sebagai partai pelopor yang harus mengorganisir massa, yang kemudian harus berjuang, berdialektika. Kalau bahasa Ibu Ketua Umum adalah turun ke bawah, bertemu dengan wong cilik. Bagaimana kemudian Bung Karno pada masa itu melihat berdialektika dengan rakyat kecil yang beliau katakan sebagai marhaen, dan ini kemudian juga menjadi dasar gerak kita melangkah dan bekerja berdialektika dengan wong cilik yang seperti Bung Karno lakukan pada saat itu.